Bentrokan dua organisasi massa FPI dan GMBI terjadi di Jalan Pangeran Jayakarta, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat dini hari tadi berhasil dihalau polisi dari Polres Metro Bekasi Kota dan Polda Metro Jaya. Sejumlah anggota FPI yang akan mendatangi Sekretariat Ormas GMBI di Jalan Pangeran Jayakarta, Medan Satria, Kota Bekasi akhirnya batal. Aksi ini adalah buntut bentrokan kedua kubu di depan Polda Jabar, Kota Bandung, Kamis kemarin saat Imam Besar FPI Rizik Syihab diperiksa polisi atas kasus penghinaan lambang negara Pancasila. Untuk mencegah hal yang tak diinginkan, polisi masih bersiaga di Jalan Pangeran Jayakarta dan di sekitar markas GMBI. Pemirsa, bentrok massa Front Pembela Islam dan Ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia terjadi usai pemeriksaan Rizik Syihab di Polda Jawa Barat. Massa anti FPI mengejar kendaraan yang dikendarai massa FPI dan juga merusaknya. Massa dari organisasi masyarakat Sunda menyerang mobil yang ditumpangi oleh beberapa anggota Front Pembela Islam yang akan pulang setelah pemeriksaan Habib Rizik di Polda Jawa Barat. Akibat dari kejadian tersebut, mobil milik FPI rusak parah dan sejumlah penumpang yang berada di dalam mobil terluka. Aksi brutal ini dipicu oleh rusaknya sebuah motor milik peserta aksi Ormas Sunda oleh anggota FPI saat akan diambil dari lokasi parkir yang berdekatan dengan lokasi massa FPI beraksi. Tak terima motor anggota dirusak, massa Ormas Sunda melakukan aksi balas dendam. Terima kasih FPI, rekan FPI. Kericuan berakhir setelah kepolisian daerah Jawa Barat di bawah Komando Wakapolda Jabar Brigjen Pol Bambang Purwanto turun ke lokasi kejadian. Pembubaran pada saat akan kembali dari pihak kedua belah pihak ya, yang pro dan kontra baik FPI maupun dari masyarakat Sunda, terjadi sedikit perselisihan karena ada salah satu personil dari masyarakat Sunda yang memang kendaraannya itu ada di dekat rombongan daripada FPI. Pada saat ke sana terjadi keributan ya, dan satu korban tangan sempat tergores. Dampak dari itu kemudian kita amankan. Karena memang dari pihak masyarakat Sunda akan coba menyerang, itu kita antisipasi, tetapi ada satu kendaraan dari massa dari FPI yang memang dirusak. Sebelumnya kericuan terjadi saat kedua massa yang berseberangan terlibat aksi saling dorong ketika Rizik Syihab menjalani pemeriksaan. Kedua massa sudah berkumpul sebelum Rizik datang hingga selesai pemeriksaan. Bentrok kedua kubu tidak berlangsung lama karena polisi berhasil meredam kericuhan. Konsentrasi kedua kubu di depan Mapolda Jawa Barat membuat polisi menutup Jalan Soekarno-Hatta selama Rizik Syihab menjalani pemeriksaan. Pemirsa, setelah 4,5 jam diperiksa, Rizik Syihab akhirnya keluar dari gedung Direktorat Reserse Kriminal Polda Jabar. Ya, selama pemeriksaan Habib Rizik dinilai kurang kooperatif dan menghindar dari 22 pertanyaan penyidik. Habib. Ya, ini Habib. Ya, Habib. Sekitar pukul 16:30 waktu Indonesia Barat, Kamis sore kemarin, Habib Rizik Syihab kemudian keluar dari komplek perkantoran kepolisian daerah Jawa Barat. Rizik langsung disambut ribuan massa Front Pembela Islam yang sejak pagi menduduki Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Penyidik di Reskrimum Polda Jabar memastikan bahwa proses penyelidikan akan terus dilakukan. Dalam waktu dekat, Polda Jabar akan melakukan gelar perkara secara intern untuk menentukan nasib Rizik Syihab. Dalam kasus pengaduan oleh Sukmawati Soekarno Putri ini, sudah 10 orang saksi dihadirkan. Namun saat ini kepolisian daerah Jawa Barat tidak bisa mendapatkan banyak informasi dari Rizik Syihab. Dari 22 pertanyaan yang diajukan, sebagian besar ditolak dengan alasan tidak merasa melakukan penghinaan pada lambang negara.
Kurang kooperatif. Oh, kurang kooperatif. Dalam pemeriksaan kurang kooperatif. Mungkin pembelanya apa Pak yang bersangkutan dalam tidak Menyatakan bahwa saya kalau ceramah itu 1 jam, sedangkan kan yang kita perlihatkan hanya 2 menit 3 menit. Kan yang intinya saja, tidak mungkin yang 1 jam. Yang bersangkutan mengatakan bahwa saya tidak pernah mengatakan hal tersebut dan mungkin saja ini pun juga gambar video editan. Ya pemirsa, Imam Besar FPI Habib Rizik Sihab mendatangi Polda Jawa Barat untuk memenuhi panggilan penyidik atas pemeriksaan kasus penghinaan simbol negara Pancasila. Rizik dilaporkan oleh anak proklamator Sukmawati Soekarno Putri. Assalamualaikum warahmatullahi Tudingan penghinaan terhadap Pancasila dan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno ditujukan pada Imam Besar FPI Rizik Sihab. Rizik dilaporkan Sukmawati Soekarno Putri dan kasus dilimpahkan ke Polda Jabar pada November 2016 silam. Rizik Sihab datang ke Mapolda Jabar pada pukul 9:30 waktu Indonesia Barat kemarin. Pengawalan dilakukan dari anggota FPI yang telah berdumpu dan berunjuk rasa di depan Mapolda Jabar untuk mengawal pemeriksaan Rizik Sihab. Rizik ditanyai 22 pertanyaan terkait tesis S2-nya di Malaysia. Usai diperiksa, Rizik Sihab mengancam melaporkan balik Sukmawati Soekarno Putri jika tidak meminta maaf dan mencabut laporannya. Yang jelas hari ini saya lebih banyak memaparkan isi daripada tesis ilmiah saya, tesis S2 dengan judul Pengaruh Pancasila terhadap penerapan syariat Islam di Indonesia. Tergantung pandangan penyidik nanti. Dan saya sudah sampaikan ke penyidik, kalau memang nanti dibutuhkan BAP tambahan, saya siap untuk datang lagi. Dari sini kesimpulan tesis saya menyatakan bahwa kelahiran Pancasila sebetulnya bukan 1 Juni, tapi 22 Juni 1945. Kalaupun kita mau maju lagi, paling tidak kelahiran Pancasila itu bisa ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945. Nah, sementara tanggal 1 Juni yang memang kita akui Bung Karno yang mengusulkan istilah Pancasila itu merupakan baru rumusan, baru usulan, tidak pernah menjadi dasar negara. Tapi tentu kita tetap harus menghargai jasa Bung Karno. Beliau sebagai proklamator, beliau sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Saya termasuk pengagum Bung Karno. Tapi walaupun saya pengagum Bung Karno, dalam urusan tesis ilmiah kita kan boleh mengkritik orang yang kita kagumi. Jadi jangan sampai kita mengagumi orang terus kita mengkultuskan dia. Justru karena saya mengagumi Bung Karno, saya harus mengkritisi kalau ada bagian-bagian yang harus diluruskan. Pemirsa, aksi unjuk rasa mahasiswa menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan sejumlah harga di depan Istana Negara Jakarta Pusat kemarin sempat ricuh. Ya, mahasiswa mencoba menerobos barikade polisi untuk memasuki sejumlah kota besar di Indonesia. Sudah. Saya kira itu ya. Dan di Jakarta, aksi yang dipusatkan di depan Istana Negara sempat ricuh saat massa mencoba menerobos barikade polisi. Massa mahasiswa dan sejumlah elemen mahasiswa kemarin menggelar unjuk rasa memprotes kenaikan harga-harga di awal tahun. Aksi dengan tajuk Aksi Bela Rakyat 121 digelar serentak di sejumlah kota besar di Indonesia. Di Jakarta, aksi yang dipusatkan di depan Istana Negara sempat ricuh saat massa mencoba menerobos barikade polisi. Deputi 4 Kantor Staf Kepresidenan Eko Sulistyo menyampaikan bahwa Presiden sudah mengutus pihaknya untuk menerima aspirasi dari massa unjuk rasa. Massa dan perwakilan dari Kantor Staf Kepresidenan sempat melakukan dialog dengan perwakilan massa aksi. Disepakati bahwa bila dalam waktu 3 bulan ke depan mahasiswa masih menemukan pelanggaran ataupun penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, maka Istana membuka ruang untuk mahasiswa menegur pemerintah. Presiden sudah menugaskan kepala staf untuk menerima mahasiswa. Nah, ada 4 yang diterima oleh kepala staf, 4
tuntutan. Yang pertama adalah pemerintah menjamin agar tidak terjadi kelangkaan BBM di SPBU seluruh Indonesia. Nah, kemudian yang kedua adalah dampak kenaikan BBM non bersubsidi itu tidak akan menyebabkan kenaikan harga bahan pokok lainnya. Kemudian yang ketiga, pemerintah diminta menjamin kenaikan tarif dasar listrik untuk yang 900 ya. Kemudian dilakukan untuk kepentingan rakyat. Keempat adalah kenaikan tarif STNK dan BPKB. Dan jika selama 3 bulan ditemukan pelanggaran atau kesalahan di lapangan, mahasiswa ini tulisannya siap untuk menegur dan mengingatkan pemerintah. Ya, pemirsa, pada aksi unjuk rasa di depan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat kemarin sempat ricuh, aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Mahasiswa mencoba menerobos barikade polisi untuk memasuki kawasan istana. Kericuhan merupakan luapan emosi mahasiswa lantaran tak juga dapat menemui Presiden Jokowi setelah seharian penuh berunjuk rasa. Tak hanya itu, mahasiswa bahkan membakar keranda mayat sebagai simbol telah matinya sistem demokrasi di Indonesia. Aksi unjuk rasa mahasiswa yang digelar sejak pagi kemarin untuk menyatakan penolakan segala kebijakan Presiden Joko Widodo yang menaikkan tarif dasar listrik, biaya pengurusan STNK, BPKB, serta bahan bakar minyak. Mahasiswa menilai kebijakan pemerintah sangat tidak pro rakyat. Ya, unjuk rasa ratusan mahasiswa di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan menolak kenaikan tarif listrik dan pajak kendaraan juga berujung bentrok dengan aparat kepolisian. Kericuan ini dipicu saat masa aksi hendak membakar ban dan dihalau oleh polisi. Akibatnya aksi saling pukul pun tidak terhindarkan. Bahkan suasana terus memanas saat dua kubu ini saling menantang dan terus mengeluarkan makian. Kericuhan juga sempat terjadi dalam unjuk rasa aksi bela rakyat yang berlangsung di Bundaran Tugu di Gelis, Pontianak, Kalimantan Barat, di mana mahasiswa yang membakar ban bekas dihalau oleh anggota kepolisian. Aparat kepolisian berusaha memadamkan api dengan menggunakan alat pemadam api ringan. Beruntung bentrokan tidak berkepanjangan.